Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal lagi buat yang baru gabung. Saya dengan Wusda. Saya di sini founder Hijrah Bisnis Model, juga founder dari Kebun Sehat JSR. Oke, terima kasih Mas Priyo. Jadi pengalaman sharing aja bahwa saya ini adalah sebagai praktisi yang memang udah kurang lebih 18 tahun ya, jadi berbisnis, jatuh bangun gitu, belajar sama guru-guru, kemudian 10 tahun diminta untuk membantu UMKM bersama Pak Budi Isman. Di tahun 2012 ketika saya bingungnya bisnis jatuh bangun terus, akhirnya alhamdulillah ketemu dengan seorang sosok luar biasa Pak Budi Isman, dan kita diajarin beberapa tentang bisnis ya, baik dari marketing, branding, operation, keuangan, organisasi dan sebagainya gitu. Nah, sering berjalannya waktu, ya kita pencarian, kemudian bisa dibilang saya mulai hijrah ya, menjadi intens belajar Islam itu mulai 2015. Jadi menghindari riba, kemudian belajar tentang akad-akad, kemudian ngambil S2, menulis buku juga namanya Aplikasi Mencari Rezeki yang udah tayang di Mizan 2017, dan sekarang memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang saya pikir ini harus disampaikan ke teman-teman muda. Jadi beberapa literatur ini banyak ya. Jadi saya ngambil S2 Islamic Business Finance. Kalau bicara jurnal, artikel banyak yang bahas tentang manajemen Islam. Bahkan lebih dulu manajemen Islam diketahui dan dipraktekkan. Tapi kita mungkin sebagai pebisnis, sebagai business leader, lebih sering menggunakan teori barat, lebih sering menggunakan role model barat. Nah, jadi perkenalannya saya izin share screen ya Mas Jo ya. Jadi apakah kelihatan gambarnya nih? Belum. Nah, ini sudah kelihatan sekarang. Sudah kelihatan ya. Jadi nanti saya coba. Nah, ini jadi hijrah bisnis model ini hadir ya karena memang saya rasa ini kebutuhan buat teman-teman juga. Jadi saya membantu kampus bisnis Marusman untuk memahami bisnis dengan perspektif Islam. Ya, kita kalau di kampus itu kita belajar 1 tahun, jadi ada prakteknya, belajar lagi, praktek lagi, belajar lagi, coaching lagi, belajar lagi, coaching, praktek lagi. Nah, di sini saya coba merampungkan modul ini menjadi lebih praktis, lebih mudah dipahami. Ini berupa workshop 2 hari yang insya Allah akan diadakan 27 Mei, nanti setelah Lebaran. Ini workshop via Zoom, juga ada offline insya Allah. Nah, di sini materinya kita ada 4 aspek ya, jadi nggak hanya spiritual mindset aja, tapi ada juga leadership fit, ada juga operational management, ada juga marketing branding. Nah, tempo lalu saya diundang sama Eva Fora jadi narasumber untuk membahas. Saya selalu open. Teman-teman pengen ngebahas tema apa nih gitu. Ternyata ada beberapa yang ngechat ya pengennya service, customer service, marketing, kemudian cara jualan gitu kan. Akhirnya kita bawa materi itu, which is sebenarnya itu adalah materi kurang lebih 3 sampai 4 jam. Jadi kalau misalnya kita bicara marketing branding ala Islam, itu saya coba menampilkan dengan 4 jam ikut dengan praktek sederhana supaya paham dan bisa dibawa pulang, seperti gitu ya. Nah, sekarang hari ini di pertemuan kedua saya coba menggambar dari sisi spiritual, business leader atau leadership fit. Kita menggunakan role modelnya para nabi-nabi kita. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad aja, tapi juga nabi-nabi yang lain. Oke, teman-teman yang lain siap ya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini materi modulnya kelihatan ya. Jadi kalau di situ nggak kelihatan ya, saya scroll ini. Oke. Jadi hari ini kita fokus lebih kepada manajemen dan kepada leadership fit. Jadi teman-teman kita coba diskusi dulu ya. Teman-teman kira-kira kalau belajar leadership atau manajemen ngikutnya kemana gitu? Belajar ke siapa gitu? Kalau saya pribadi saya memang orang praktikal ya. Saya sudah mempraktekkan dan paham beberapa materi tentang manajemen dan leadership. Tapi kalau untuk ditanya sumbernya siapa, definisi apa, saya kurang paham. Tapi entah kenapa kalau saya sebagai seorang sanguin, ketika saya belajar sesuatu yang saya suka, saya bisa nyangkut tuh pengertiannya. Jadi kalau mohon maaf saya nggak hafal ini menurut A, menurut B, ini menurut jurnal C, nggak hafal. Tapi kalau pengertiannya dan memahamkan kepada teman-teman yang lain dan juga menjelaskannya, insya Allah saya bisa. Gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang manajemen 5 nabi. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa dengan lancar menyampaikannya gitu. Kalau ada beberapa ayat atau hadis yang saya tampilkan, saya lebih suka menampilkannya aja. Nah, kalau kita bicara nabi ya, jadi kita selama ini kan belajar manajemen. Kalau belajar manajemen kita berpikir
sebenarnya boleh nggak sih kalau kita misalnya menunda pembayaran? Nah, kan kalau di teori finance kan gitu ya. Ya, salah satu KPI finance adalah mengeluarkan uang sekecil-kecilnya dan menahan uang selama-lamanya. Nah, sedangkan di Nabi kita dikasih anjuran hadisnya adalah kalau kita membayarkan orang itu upahnya sebelum keringatnya kering. Benar ya? Kemudian di manajemen, kalau kita di leadership, sebenarnya boleh nggak sih kita minta jabatan atau kita minta naik jabatan? Sebenarnya boleh nggak sih kita mengaku kemampuan kita dan kita minta diapresiasi dengan baik? Nah, kan kadang suka bingung ya, karena nggak banyak juga sih kalau di umum ya, di Gramedia atau di bidang umum kita mendapat jawaban kayak gini boleh nggak sih, kayak gini boleh nggak sih, gitu. Karena yang ada akad-akad. Selama ini kan kalau kita lihat sekolah-sekolah bisnis Islam itu kebanyakan bicara soal akad sama fikih-fikih. Nah, kalau saya mengangkat kisah-kisah tentang Nabi itu untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang kita selama ini sebenarnya bisa nggak sih, ada nggak sih contohnya zaman Nabi atau zaman para Nabi gitu kan, kayak contoh minta jabatan, kemudian mengakui kita punya kompetensi dan kita minta dipromosikan. Kemudian boleh nggak sih pemimpin tertinggi itu misalnya ngecek sampai ke level terbawah atau micromanagement kayak gitu kan. Sebenarnya kontrak kerjasama antara pimpinan sama bawahan seperti apa gitu kan. Kemudian yang disebut keadilan dalam pemimpin seperti apa. Nah, kalau kita ngambil keputusan begini sebenarnya aman nggak sih gitu kan. Nah, kalau kita bicara akad biasanya tuh banyak tuh, ada akad salam, ada akad istisna, ada akad ijaroh, jualah, ada akad murabahah, mudorobah dan sebagainya. Itu biasanya banyak yang memaparkan, tapi yang bicara manajemen syariah itu nggak banyak. Nah, kebetulan alhamdulillah saya ngambil S2 dan mengulik-ngulik data, ketemu dengan sosok yang luar biasa dan kita berkenalan, namanya Dr. Hedi Tanjung. Dia menulis manajemen syariah 9 Nabi. Sebenarnya ada 9 Mas Priyo. Tapi saya yang baru mendalaminya agak dalam itu 5. Jadi yang lebih paham beliau, saya hanya ya mungkin lebih kekinian milenial. Saya buat video-videonya supaya teman-teman bisa video 1 menit ya. Jadi saya di akun Hijrah Business Model kita bikin video 1 day 1 minute. Itu menjelaskan tentang bagaimana manajemen syariah ala Nabi, marketing ala Nabi dan sahabat, brandingnya seperti apa, operasinya seperti apa gitu kan. Dan saya mencoba menyajikan itu dengan lebih mudah supaya dipahami sama anak yang lebih muda dan kekinian. Oke. Oke, tambah lagi. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, sebenarnya kan banyak kisah tentang kisah-kisah ya. Tapi teman-teman sadar nggak sih, kalau Al-Quran itu dibedah 100%, itu berapa persen ngomongin hukum-hukum, berapa persen ngomongin hal haram, berapa persen ngomongin tentang kisah-kisah, tentang sains, tentang apa namanya kebijaksanaan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang sejarah dan sebagainya. Ada yang pernah lihat nggak apa namanya mungkin pemaparannya di YouTube atau di buku atau di mana dari kajian, kalau Quran itu dibedah berapa persen sih ngebahas tentang itu? Nah, ternyata saya dapat info dari salah satu profesor di luar negeri sana, namanya Jeffrey Lang. Dia pernah memaparkan bahwa kalau Al-Quran itu dibedah secara rasio, itu bicara hukum-hukum dan halal haram itu nggak sampai 5%. Justru Quran itu banyak membicarakan tentang kisah-kisah dan sejarah. Nah, kayak kisahnya Nabi Yusuf, ada berapa ratus surat tuh. Itu tanpa putus menjelaskan Nabi Yusuf dari kecil sampai dia menjadi nabi dan dia mengurus sebuah negara gitu kan. Itu kan panjang banget itu, tanpa terputus, tanpa kan kalau biasanya surat lain tuh Al-Baqarah sampai betina keputus sama kisahnya nabi lain, keputus sama kisahnya apa gitu, keputus sama kisahnya apa. Tapi kalau surat Nabi Yusuf berapa ratus halaman itu tanpa terputus, dan itu misalnya tentang Nabi Yusuf. Terus pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Bisa nggak Nabi Yusuf ditarik dalam spektrum politik, dalam spektrum bisnis, perniagaan, dalam spektrum mengelola manajemen, dalam spektrum, nah bisa nggak? Sedangkan selama ini kita mendengar kisah-kisah Nabi itu ya mukjizatnya aja ya, mukjizat yang seperti apa namanya, ya itu benar, tapi lebih kepada kayak kisah untuk anak kecil gitu, kayak misalnya Nabi Musa membelah lautan, tangan tongkatnya bisa menjadi ular gitu kan. Setuju ya? Nah sekarang coba saya ulangi lagi. Jadi Quran itu membahas kisah-kisah itu lebih banyak, mungkin puluhan, di atas 60%. Dan kisah-kisah itu bisa diambil ibrohnya tentang science, tentang parenting, tentang pendidikan, tentang hikmah, kemudian tentang kebijaksanaan, tentang leadership dan sebagainya. Sedangkan di kita di Indonesia nih, sayangnya itu lebih ngotot, lebih sering ngebahas tentang halal haram, bid'ah ya, Mas Ria ya. Sering banget kita ngebahas tentang ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, dropship nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh gitu. Padahal dia klaim sendiri itu nggak nyampe 5% ngebahas itu. Malah Jeff Dillon bilang nggak nyampe 3%. Tapi ada kisah-kisah yang kita nggak yang secara apa namanya intensif, kita nggak ngebedah kisahnya Nabi Yusuf dari kacamata bisnis, Nabi Sulaiman dari kacamata manajemen dan leadership.
Nabi Soleh dari kacamata misalnya ekonomi, dan Nabi Syuaib, Nabi Muhammad dari sisi role model bisnis, itu nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad ya kalau zaman sekarang kita sering banget ya, kalau zaman dulu mah nggak ada Maulid Nabi ya. Kalau sekarang tiap bulan di setiap di setiap masjid ada Maulid Nabi giliran gitu, kita tiap bulan gitu kan. Tapi yang kita dapat apa ya? Ya mungkin hanya ibadah gitu kan, kemudian salawat, kemudian kirim doa, ritual, pengajian, udah gitu pengajiannya ngebahas lebih kepada hal-hal yang pengulangan seperti mungkin sabar, takwa, kemudian kisah akhir zaman, di akhirat dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi saya memberanikan diri untuk bicara tentang ibroh, tentang bisnis dari sektor manajemen dan bisnis. Oke, biar seru ya teman-teman ya. Nanti saya mau kasih hadiah deh yang aktif deh. Kalau bicara Nabi Yusuf, kira-kira apa yang teman-teman ingat? Nah, ya, kita sambil ngobrol aja ya. Apa ngobrol online ya Mas Ria ya? Kalau bicara Nabi Yusuf deh, sebutin 3 deh teman-teman, yuk chat ya, coba deh. Kira-kira apa yang diingat di kepala teman-teman kalau bicara Nabi Yusuf? Boleh nggak? Ini sebagai prolog aja nih. Bicara soal Nabi Yusuf, apa yang diingat teman-teman? Kalau bicara Nabi Sulaiman, apa yang diingat? Apa? 2 atau 3 yang diingat aja. Misalnya mukjizatnya, kejadiannya dengan misalnya Ratu Balkis. Kemudian Nabi Soleh, apa yang diingat? Nabi Syuaib, ada nggak? Kalau ada yang aktif nih, nanti saya mau kasih diskon workshop saya nih. Oke, kalau ada yang mau ikutan diskusi ya, nggak apa-apa. Kan kalau di Islam itu, kalau kita mencoba menjawab, kalau misalnya ada yang kurang salah atau kurang tepat pun dapat pahala 1. Tapi kalau jawabannya benar, dapat 2 pahala. Nah, itu yang menjadi value-nya hijab bisnis model. Kalau kita diskusi, atau misalnya teman-teman kurang paham, atau memang tahu tapi kurang yakin, jawab aja. Kan kalau salah juga dapat 1 pahala gitu kan. Atau misalnya kurang tepat jawabannya. Tapi kalau misalnya benar, 2 pahala. Oke, Nabi Yusuf kisahnya dengan Zulaikha. Oke, apalagi? Ganteng. Apalagi? Dimasukin ke sumur. Apalagi? Saudara-saudaranya pada jahat. Apalagi? Dijual sama Ajis di negara Mesir. Oh kan? Kan mulai keluar kan tafsir mimpi. Oke, apalagi? Nah, ini kan emang yang kisah sering disampaikan oleh para ustadz dan para kajian-kajian ya. Dipercaya sama kerajaan, manajemen keuangan. Nah, cakep Baratno. Kalau perdagangannya futuristik. Wih, gimana maksudnya ya Pak Darmenili? Nah, oke, sip. Nah, kalau yang kita bedah dari bukunya Dr. Henry Tanjung ya, saya mencoba lebih lebih dalam lagi. Jadi kayak tadi pertanyaannya, boleh nggak sih kita minta jabatan? Boleh nggak sih kita misalnya memberi hukuman kepada tim kita? Boleh nggak sebatas apa hukuman? Misalnya sebatas apa pimpinan memonitoring bawahan? Kemudian boleh nggak sih kita misalnya monopoli, seperti apa monopoli? Boleh nggak sih? Nah, itu kan kadang-kadang kan Quran nggak pernah langsung ini boleh, ini nggak boleh gitu. Enggak, tapi lalu kisah. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil kisah itu. Mempunyai manajemen di masa depan. Siap, Pak Agus, sebagai seperti apa nih. Nah, kita coba bedah satu-satu ya. Nanti yang paling banyak tentunya Nabi Muhammad SAW ya. Dia kisahnya paling lengkap ya. Jadi ada Quran, ada hadis juga, ada prakteknya juga gitu kan. Kemudian ada yang bilang, Kang, tapi Nabi Muhammad itu kan berdagang atau berniaga itu sebelum beliau jadi nabi. Jadi belum bisa dijadiin syariat gitu kan. Nah, silakan diskusi, nggak apa-apa. Artinya kalau saya paham, Nabi Muhammad itu dari kecil udah dijaga sekali, bahkan dibilang maksum ya, bahkan umur berapa tahun dadanya dibelah, dibersucikan, artinya apa yang dilakukan itu memang udah sesuai tuntutan gitu kan. Ketika dia berdagang, dia berakad, dia bagi hasil, dia bekerja sama, bermuamalah, itu sebenarnya adalah praktek yang memang bisa dicontoh. Nah, ketika beliau menjadi nabi, bentuk hukumnya atau misalnya bentuk tekstualnya dikeluarkan dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Kan ditanya, ya Rasul, bagaimana cara engkau menggaji karyawannya? Terus Nabi bilang, kalau kau mengikuti kisahku, kurang lebih kalimat gitu ya, mengikuti waktu berdagang, aku membayarkan gaji seluruh ringan kering. Nah, artinya apa? Statement prinsipalnya diucapkan jadi syariat setelah beliau jadi nabi. Tapi prakteknya saat beliau sebelum jadi nabi gitu kan. Wah, banyak nih, Masya Allah. Dipercaya sama kerajaan, manajemen keuangan. Dia disarankan dari takwil mimpi agar setannya jangan dihabiskan semua, tapi tinggalkan Nabi Muhammad berdagang yang jujur. Nah, Masya Allah, udah mulai. Jadi, kita berharap para pedagang, sesuai anjurannya ustadz kita ya, kayak Abu Somad, kemudian Ustadz Adi Dayat, bahwa kalau di situ pedagang itu berkumpul, sering bikin kajian, membahas tentang Al-Quran dan hadis, dalam spektrum bisnis gitu ya. Jadi, kita harus, karena kita punya amalan-amalan khusus yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain. Yaitu amalannya adalah kita bikin usaha, mengembangkan usaha, punya omset besar, zakat, infak, sedekah, membuka lapangan pekerjaan, itu amalan kita. Nah, privilege itu kita harus punya khusus, kemampuan khusus, ilmu khusus untuk membahas
tentang bagaimana supaya bisnis ini lebih islami lagi, lebih berkah lagi, lebih sesuai syariat lagi. Nah, di sini depan teman-teman udah kebaca belum? Saya udah muncul nih Nabi Yusuf. Kok di sini nggak kelihatan ya? Mas Priyo, kurang ke kiri kali ya. Jadi Nabi Yusuf itu adalah dia manajer yang handal di usia muda. Kenapa? Karena waktu itu dia diangkat oleh Aziz. Dia itu membantu dapur umum Aziz tersebut ya, membantu distribusi dan itu sangat tepat sekali. Misalnya satu desa ya, satu atau satu kawasan ada berapa penduduk kan, kalau zaman dulu mah sentralistik ya, jadi semua hasil tanaman dikumpulkan kemudian dibagi lagi sesuai dengan bagiannya. Yang buat keluarga ini berapa, buat keluarga ini berapa, suku ini berapa, yang buat kuil berapa, ini berapa. Nah itu Nabi Yusuf dari remaja itu udah bisa mengatur tentang bagaimana stok dan distribusi yang handal. Oke. Kemudian silakan dicek di Quran surat 12 54 sampai 55 surat Yusuf itu bagaimana dia ibrohnya tentang dia meminta jabatan. Tentunya setelah dia diakui kemampuannya oleh Ajiznya, oleh rajanya. Di sini dia menawarkan bahwa saya adalah orang yang hafizun alim, saya orang yang bisa menjaga dan saya berpengetahuan. Akhirnya diangkat menjadi bendahara kerajaan. Kalau zaman sekarang mungkin sekelas menteri ya. Nah, artinya kalau kita kerjasama sama orang nih, misalnya sama paman kita, atau misalnya sama orang tua kita, atau misalnya guru kita, kita menawarkan, saya bagi hasil boleh nggak? Saya kerjasama, saya seperti saya kemampuan ABC, saham saya seperti ini gitu kan? Itu boleh, karena kalau kita tarik spektrum di dunia bisnis dan manajemen itu ada. Nabi Yusuf meminta posisi yang diinginkan, karena memang dia ngerasa dia punya kemampuan di sana. Sudah muncul ya, Mas Priyo? Kalau di layar ini saya nggak muncul nih tentang Nabi Yusuf. Muncul kok yang Nabi Yusuf. Tapi kurang geser kayaknya ya. Ya. Oke. Kemudian perencanaan menghadapi paceklik 7 tahun. Tadi ada yang chat tuh, ya. Ini kan jarang dibahas gini. Kok bisa zaman dulu itu 7 tahun paceklik dan aman negaranya dan bahkan bisa ngebagi ke negara lain. Dikisahkan bahkan saudaranya yang 11 itu yang dari negeri berbeda yaitu bersama ayah Nabi Yakub datang ke negeri Mesir untuk minta bantuan karena kan dikabarkan ke negeri lain. Nah, ini menjadi salah satu kisah akhirnya Mesir menjadi salah satu kekuatan regional ya, kekuatan dunia ya. Karena dulu kan Mesir itu kan belum terlalu gimana-gimana, tapi setelah kejadian ini akhirnya Mesir menjadi sentral dunia karena dia mampu membantu semua negara lain ketika paceklik 7 tahun. Nah, pertanyaannya gini, ada nggak yang pernah ngebahas gimana tuh strateginya waktu dia menyimpan stok untuk 7 tahun? Baik dari strategi supply chain, perhitungan logistik, sampai ke teknik penyimpanan. Saya pribadi pun belum tahu. Saya pengen belajar nih, ada nggak sih ustadz atau profesor atau orang yang mengkaji itu? Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu dia menghitung kebutuhan warganya dan beberapa negeri selama 7 tahun. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana cara penyimpanannya? Bagaimana mengawetkannya? Bagaimana mendistribusikannya? Ya kan? Ini kan jarang dibahas, makanya kita jadi nggak tahu ilmu manajemen logistik. Nah, manajemen supply chain dan rantai pasok dan inventory. Nah, ini makanya kita ya kenapa umat Islam seperti sekarang buh di lautan karena kita meninggalkan Al-Qur'an gitu. Kita nggak ngambil ibro-ibro sesuai dengan kompetensi kita yaitu pebisnis gitu kan. Yang ketiga yang 1 2 3 4 5. Nah, yang keempat tentang bagaimana risk management. Mengukur ya tadi kalau dia udah tahu bahwa akan ada 3 tahun paceklik, bagaimana dia mengukur risk manajemen. Kalau dalam dunia manajemen kan saya pas belajar ya di kuliah ada belasan resiko yang perlu kita ukur. Di antaranya adalah resiko alam, kemudian resiko supplier, resiko pasar, kemudian resiko internal tim, kemudian resiko apa lagi ya pengiriman, resiko apa. Nah, ini kan resiko ada banyak nih. Nah di zaman Nabi Yusuf saya yakin dia mengukur resiko tentang masalah pengiriman, masalah penyimpanan, masalah pengumpulan, masalah penginformasian di seluruh negeri dan sebagainya, tapi itu udah dihitung dengan baik. Nah inilah yang jarang diambil ibrohnya sehingga kita nggak bisa punya panutan atau role model tentang bagaimana untuk mengelola manajemen yang baik, leadership yang baik. Nah kalau di kisah Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman, sekarang kita masuk ke Nabi Sulaiman ya. Kira-kira apa yang ibroh bisa diambil dari Nabi Sulaiman? Benar ya Mas Sarto, jadi manajemen keuangan, manajemen logistik, risk management, kemudian inventory management, kemudian apa lagi? Ahli keuangan, sip. Nah ini yang jangan dibahas. Pertanyaannya, teman-teman ada nggak referensi? Misalnya
ustadz atau YouTube channel atau apa yang mengkaji detail tentang strategi manajemen Nabi Yusuf. Saya sendiri baru dapat 1 atau 2 gitu kan. Saya pribadi ya, mohon maaf mungkin saya kurang jauh ngopinya. Tapi dengan baca itu aja langsung, wow, luar biasa gitu. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa tapi nggak pernah dikaji gitu. Nah, kalau Nabi Sulaiman apa yang kita ingat? Nabi Sulaiman. Dari sisi Nabi Sulaiman yang diingat, paling Nabi Sulaiman itu bisa bicara sama jin, binatang, sama angin. Kemudian Nabi yang paling kaya raya sejagat gitu kan. Nabi yang bisa apa lagi? Membuat istana di atas air, apa lagi? Nabi Sulaiman yang apa lagi? Yang teman-teman ingat? Apa apa? Ada nggak yang teman-teman tahu tentang Nabi Sulaiman yang bisa diambil ibrohnya dari kacamata leadership, bisnis, dan manajemen? Coba, karena kisahnya kan banyak juga di Al-Quran gitu kan. Atau Nabi Sulaiman meninggal saat berdiri, ya sedang lagi ibadah, kemudian jatuh karena tongkatnya dimakan rayap. Nabi Sulaiman pasukannya lewat, kemudian ada semut. Nah, pertanyaan saya, terus ibrohnya apa? Apa yang bisa pelajaran bisa kita ambil dari kejadian-kejadian dia bicara sama burung hut-hut, dia istilahnya mempersilahkan semut untuk segera minggir, jangan apa namanya supaya nggak keinjak dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini dia. Jadi ada kurang lebih 4 yang mau kita bahas tentang ibroh, tentang pelajaran Nabi Sulaiman dari sisi manajemen dan leadership. Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Yang pertama di surat Al-Anbiya ayat 78-79 itu dikisahkan bahwa dia itu sudah punya apa ya namanya bisa mengambil keputusan. Saat itu kan ayahnya Nabi Daud kemudian ada masalah antara yang pemilik lahan dengan pemilik peternakan di mana binatangnya itu atau gembalaannya makan makanan dari orang yang pemilik lahan. Terjadilah cekcok, kemudian disuruh untuk mengambil keputusan yang adil. Nah, Nabi Daud kemudian meminta Nabi Sulaiman untuk mengambil keputusan, itu keputusannya sangat bijak gitu kan. Artinya apa? Artinya kalau kita ambil ibrohnya adalah ternyata leadership itu bukan karena usia, tapi karena memang karena akal, karena ilmu. Tadi Nabi Yusuf juga mengelola inventory pergudangan kerajaan atau Aziz itu saat remaja. Sekarang Nabi Sulaiman juga dikasih kepercayaan ngambil keputusan saat lagi kecil, lagi remaja di muda gitu. Di sini kita lihat bahwa artinya leadership, kepemimpinan itu bukan karena faktor usia, tapi karena faktor akal dan faktor ilmu. Nah ini yang jarang kita kaitkan. Dan apa contoh paling terdekat di zaman Nabi Muhammad ya? Kita bisa ngedenger ya, ada pemimpin pengumpulan mushaf itu usianya belasan tahun. Bahkan memimpin Sayyidina Umar, kemudian Abu Bakar, Utsman. Usianya belasan tahun memimpin pengumpulan mushaf. Kemudian Muhammad Al-Fatih, umur 18 tahun menjadi pemimpin dan 22 tahun menaklukkan luar biasa gitu kan. Dan banyak hal bahwa anak muda itu ternyata punya potensi luar biasa. Tapi di sini di Indonesia, di tempat kita, ada istilah namanya remaja pencarian jati diri. Sebutnya apa? Remaja ababil. Kalau di Islam itu kan nggak ada istilah remaja. Yang ada adalah anak-anak akil balik, langsung dewasa, dianggap dewasa. Sedangkan kalau kita belajar teori parenting di barat ada namanya remaja pencarian jati diri. Usia berapa sih? Usia 12 sampai 18 ya pencarian jati diri ya. Kalau di Islam nggak ada gitu. Bahkan kalau nggak salah, mohon maaf ya, Zaid bin Sabit usia 11-12 tahun itu menjadi pemimpin pengumpulan mushaf. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman usia remaja sudah bisa mengambil keputusan yang cukup penting bagi kerajaannya, bagi wilayahnya gitu kan. Nah ini yang kita jarang mengangkat itu. Kemudian Nabi Sulaiman mengelola harta aset yang besar, kemudian manajemen, kemudian ada ibroh dari kisah tentang burung hut. Nah mungkin sering dengar ya teman-teman An-Naml ayat 20-21 tentang kisah Nabi Hud mengkabarkan ada negeri Saba yang tidak menyembah Allah. Ya, itu kisah kita dengarkan ya, Mas Rio ya. Tapi apa ibrohnya? Nah, ibrohnya artinya kok bisa raja di raja, pemilik kekayaan yang luar biasa, pasukannya luar biasa, bahkan tidak hanya menguasai manusia, bahkan jin dan binatang itu mengurusi burung hut. Bahkan sampai ngasih ke punishment kalau dia nggak bisa ngasih alasan yang baik, akan saya hukum. Bahkan hukumnya dibunuh. Karena waktu itu Nabi Sulaiman istilahnya mengecek barisan pasukannya gitu kan. Nah ini kalau ibrohnya dari sisi manajemen artinya boleh loh pemimpin itu sesekali melakukan cek sampai ke level terbawah, micromanagement. Nah, kan kisahnya gitu ya. Jadi mengecek sehingga burung hut mengabarkan ada namanya Ratu Balkis di negeri Saba, negeri yang cukup besar. Kemudian dia tidak menyembah Allah, kemudian dikabarkan. Dan apa yang dilakukan Nabi Sulaiman nggak langsung percaya gitu aja sama bawahan, tapi dicek.
Nih kirimin surat, kalau dapat jawaban, berarti ente bener. Nah, artinya seorang pemimpin tuh nggak langsung nerima laporan asal Bapak senang. Tapi dikirimin surat, dicek kalau ada balasannya, berarti bener ucapannya dia nggak bohong. Nah, kisahnya sama-sama tentang burung hutut. Kisahnya sama tentang Ratu Balkis. Kisahnya sama tentang bagaimana dia memberitahukan semut untuk menghindari supaya nggak keinjak sama pasukannya. Tapi kalau diambil ibrohnya, banyak banget loh teman-teman ibroh dari kisah dari burung hutut, kemudian Ratu Balkis, sama semut. Tapi contoh, kayak burung hut, kalau saya dan mengiyakan tentang statementnya Dr. Hedi Tanjung bahwa di situ bisa ngambil kisah bahwa pemimpin tertinggi boleh dan wajib sesekali untuk inspeksi ke level pasukan terbawah. Kemudian dikasih punish and reward. Kalau dapat laporan jangan langsung percaya, tapi cek kontrol, benar apa enggak? Divalidasi. Ternyata jawabannya benar, dapat respon dari Ratu Balkis. Nah, kisah kedua tentang diskusi dengan Ratu Balkis. Itu strategi persuasif. Itu Quran surah 27 ayat 35 sampai 36. Tentang bagaimana seharusnya seorang nabi besar gitu kan, punya kekayaan luar biasa, punya pasukan ribuan, mungkin ratusan ribu manusia dan jin gitu kan, dan binatang, seharusnya bisa dengan misalnya dengan kemampuannya bisa langsung menaklukkan negeri Sabar atau Balkis. Tapi enggak kan? Di situ kan ada beberapa surat tiktokan ya menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman berkabar surat, Ratu Balkis kemudian mengirimkan surat balasan, mengirimkan hadiah dengan harapan terjadi diskusi. Dan Nabi Sulaiman pun akhirnya mengirimkan hadiah lagi dan mengundangnya untuk hadir. Nah, di sini artinya adalah meskipun kita sebagai market leader atau sebagai pemimpin, sebagai pebisnis, kita harus menggunakan strategi persuasif untuk mengajak orang ikut sama kita. Apa yang menarik gitu kan? Jadi ada 3 hal nih. Teman-teman kan kalau melihat video saya di Instagramnya Design Business Model, itu ada 3 hikmah yang bisa diambil tentang bagaimana strategi persuasif untuk menarik lawan bicara kita atau dalam hal negosiasi. Ya, yang pertama adalah, saya lupa urutannya ya. Yang pertama adalah pendekatan atau ice breaking. Jadi Nabi Sulaiman memuji, Ratu Balkis juga memuji. Ice breaking ya, jadi pendekatan membangun kesamaan atau membangun engagement. Itu adalah strategi persuasi di kisahnya Nabi Sulaiman sama Ratu Balkis. Yang kedua adalah menunjukkan bukti dengan cara menunjukkan singgasana Ratu Balkis yang megah dipindahkan ke kerajaannya. Dan dia kaget lah, ini kan seperti singgasana saya gitu kan. Nah, menunjukkan bukti kedigdayaannya Nabi Sulaiman, itu mukjizatnya. Dengan memindahkan singgasana. Jadi apa pertama? Pendekatan, engagement, dengan cara saling memuji dan kirim hadiah. Yang kedua, ice breaking. Yang ketiga, menjawab solusi permasalahannya lawan bicara. Itu saat itu kan negeri Sabah luas dan punya musuh yang cukup banyak. Nabi Sulaiman menawarkan bukan perdamaian ya, menawarkan jaminan keamanan. Karena pasukan Nabi Sulaiman luar biasa besar. Nah, ini adalah teknik untuk mempersuasif orang untuk ikut sama kita, baik sisi leadership mempengaruhi atau teknik dagang atau negotiation skill. Apa yang pertama? Pendekatan, ice breaking, engagement. Yang kedua, menunjukkan bukti. Kalau zaman sekarang mungkin feedback ya, testimoni dan rekomendasi. Yang ketiga adalah menawarkan solusi yang tepat berdasarkan kebutuhan lawan bicara kita. Ulangin, yang pertama hibrahnya dari kisah Nabi pendekatan, engagement. Yang kedua adalah menunjukkan bukti, testimoni, rekomendasi atau feedback. Yang ketiga adalah menawarkan solusi yang tepat. Nah, itu baru kisah dari Ratu Balkis. Kemudian apa kisah yang ada tentang ketika Nabi Sulaiman ingin melewati ada pasukan semut gitu kan. Ada ibrohnya lagi gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih waktunya pas apa nggak nih Mas Priyo. Masih ada 3 nabi lagi. Pas, insya Allah pas. Kita nggak apa kalau langsung ada pertanyaan ya. Sambil nunggu silakan kalau ada pertanyaan sambil menjelaskan prosesnya. Jadi teman-teman luar biasa, silakan googling tentang manajemen syariah ala Nabi, itu ada beberapa, tapi mungkin kalau yang nggak biasa beberapa pembahasannya cukup berat ya. Jadi dia seorang dokter ya, dekan juga, saya lupa dekan kampus apa gitu, dan biasanya kalau orang dokter profesor gitu bahasanya cukup berat. Nah, saya coba menyajikan ini dengan cara lebih sederhana gitu dengan video-video. Nah, kalau teman-teman pengen lebih dalam lagi, saya udah merilis video tentang kisah Nabi Yusuf dan spektrum manajemen dan bisnis, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian kisah Nabi Daud, kemudian role model Nabi Muhammad, kemudian apa lagi ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, saya lupa lagi Nabi Muhammad. Silakan cek deh. Itu ada beberapa yang lebih renyah lagi untuk dipahami gitu. Nah, di sini kalau Nabi Soleh malah kalau saya tanya mungkin banyak yang belum terlalu ini ya, dalam ya tentang Nabi Soleh ya, apa aja gitu kan.
Jadi saya mungkin agak cepat ya, nggak apa-apa, biar kita nanti banyak Nabi Muhammad ya, panutan kita tadi terakhir. Nah, Nabi Soleh ini dikisahkan bahwa dia itu memperjuangkan kebutuhan pokok masyarakat. Kita cuma tahu mungkin Nabi Saleh itu tentang mengeluarkan unta dari batu. Itu kisah yang paling populer ya. Jadi kalau diajarkan di sekolah-sekolah, di madrasah, tapi ada yang teman-teman nggak tahu bahwa kita menggambarkan zaman itu Nabi Soleh itu di sebuah negeri yang kaum Samud yang jaya, dikdaya, buktinya apa? Ada peninggalan-peninggalan istana-istana atau rumah-rumah yang bisa membelah bukit. Bayangkan kalau kita pakai logika ya, ada sebuah zaman di mana negerinya itu bisa membelah gunung, bisa membuat istana atau bangunan tinggi yang tingginya mungkin puluhan meter, itu teknologinya seperti apa? Berarti seberapa maju itu ekonominya, seberapa tinggi besar kekuasaannya gitu kan. Di situ dikabarkan di surat Al-Qamar ayat 54 ada 9 pembesar dari keluarga-keluarga besar di sana yang menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya adalah susu dan sumur. Ya, mirip seperti Indonesia nggak nih? Jadi Indonesia yang tanahnya subur, besar, dikuasai oleh 9 naga. Kalau di situ 9 beneran, coba silakan cek Al-Qamar ayat 54 itu di tafsirnya dijelaskan itu ada 9 pembesar, 9 orang yang menguasai ekonomi kaum Samud. Disitulah Nabi Soleh luar biasa bernegosiasi bagaimana supaya umatnya itu tidak dizolimin dengan cara dikuasai sumurnya, dikuasai untanya. Dikabarkan dalam suatu riwayat bahwa zaman itu adalah yang utama itu adalah ekonominya tentang peternakan unta. Jadi utama pemasukan kaum Samud adalah unta. Unta butuh sumur. Sumur dikuasai oleh 9 naga tersebut. Nah, bagaimana Nabi Soleh itu bernegosiasi agar supaya tidak terjadi monopoli dengan cara menunjukkan mukjizatnya lewat unta, kemudian bergantian negosiasi, bergantian minum nama untanya, kemudian unta itu dinikmati oleh umatnya dan sebagainya gitu kan. Nah, ini saya bilang bahwa Nabi pertama yang menghapuskan sistem monopoli zaman kaum Samud itu. Jadi kalau kita ngomong menghapuskan monopoli di Islam itu adalah 4.100 tahun yang lalu. Kalau di teori barat gimana monopoli? Dibahasnya tahun berapa gitu kan. Nah, ini contoh tentang nabi-nabi soleh, kemudian juga ada Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ada yang tahu? Apa kisah-kisah Nabi Su'aib yang ada di belakang teman-teman? Gak apa-apa. Yang teman-teman pahami aja. Baik itu mukjizatnya, kisahnya, kejadiannya, momennya, atau ibrah yang bisa diambil. Mungkin ada Nabi Su'aib lebih berat lagi ya. Gak apa-apa. Saya sengaja mancing supaya kita kita mencari tahu ya, teman-teman cari tahu tentang Nabi Syuaib, Nabi Soleh. Ya juga ya, selama ini kita hanya belajar mukjizat yang lebih ke kejadian luar biasa, tapi kita nggak pernah ngambil ibrohnya gitu kan. Makanya saya tadi bilang di awal, Quran itu sebenarnya bicara hal haram atau law atau hukum itu hanya nggak nyampe 5%. Tapi lebih banyak tentang kisah-kisah sejarah. Nah, tinggal bagaimana kisah sejarah ini yang paling banyak di Quran itu diambil ibrohnya sesuai spektrum masing-masing bidang. Dalam spektrum kesehatan, dalam spektrum manajemen, dalam spektrum leadership, dalam spektrum bisnis, dalam spektrum parenting, dalam spektrum keluarga, dalam spektrum, nah itu tinggal kita gimana menarik itu, gitu. Manajemen dakwah siap, Nabi Syuaib mantap. Bisa ceritain Mas Agus seperti apa? Mungkin pengalamannya waktu belajar kajian di mana? Manajemen dakwah Nabi Syuaib seperti apa? Nah, ini di literatur yang saya baca, ajak untuk tidak memulai. Nah, siap, mantap. Jadi, saya kalau boleh bilang Nabi Syuaib ini adalah bapak ekonomi ya. Karena ini 4.000 tahun yang lalu, beliau yang paling intensif, yang paling masif bicara soal ekonomi. Melarang mengurangi takaran. Ada berayat-ayat nih di Al-Araf sama di Al-Hud gitu kan. Bicara tentang Nabi pertama yang intens bicara ekonomi, melarang mengurangi timbangan. Nah, pengertian timbangan ini bukan hanya timbangan dagang 1 kilo dikurangin 200 on gitu, gitu ya. Lebih kepada kalau lo dapat proyek 1 triliun, ya boya apa sih bahan bakunya dan nilai proyek jangan dikurangin. Benar nggak? Kemudian kalau kita dapat pekerjaan misalnya seperti ini, speknya seperti ini, jangan dimain-mainin, jangan dicurangi lah istilahnya. Jadi pengertian timbangan itu kan kalau zaman dulu mungkin sederhananya ada timbangan dagang ya. Tapi spektrum lebih besar adalah tentang masalah mengurangi spek, mengurangi nilai proyek, mengurangi jatah distribusi bantuan sosial, mengurangi banyaklah itu penerjemahannya.
Kemudian mengajarkan keadilan di kaum Madian yang terkena curang. Jadi kaum Madian itu sama seperti kaum Samud, itu luar biasa kaya raya, luar biasa maju perekonomiannya, dan itu banyak yang culas, curang. Wah, itu dikabarkan dengan beberapa surat itu, dan itu Nabi Shu'aib menjelaskan tentang bagaimana supaya untuk berkeadilan. Dan di kisah Nabi Shu'aib juga ada tentang kejelasan kontrak dengan Nabi Musa. Jadi memang ada beberapa ulama yang bilang bahwa mertua Nabi Musa itu bukan Nabi Shu'aib, tapi ada namanya Syekh dari Madian. Nah, tapi beberapa ulama lain atau kajian lain yang disebut Syekh Madian itu adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi bagaimana sebuah kontrak itu dijalankan dan itu ridho sama ridho dan itu akadnya baik gitu kan. Jadi ketika Nabi Musa ingin menikahi anaknya Nabi Shu'aib, dijatuhkan kontrak bahwa ya silakan nikahi anak saya, maharnya adalah bekerja kepada saya 8 tahun. Dan jika kau ingin menyempurnakan tambah 2 tahun, yaitu surat Qasas ayat 728. Nah, ini mungkin ini adalah cikal bakal awal bagaimana kerjasama itu nggak harus uang dengan uang atau uang dengan tenaga, tapi bisa dengan berupa barter value, yaitu dengan anaknya dinikahkan, kemudian maharnya adalah dalam bentuk tenaga 8 tahun bekerja di ladangnya Nabi Shu'aib, ditambah 2 tahun ingin sempurnakan. Nah, ini kan ibroh tentang bagaimana bekerja sama ya. Kemudian Nabi Shu'aib juga dikenal sebagai khatib al-anbiya, yaitu juru bicara para nabi. Nah, ini beberapa kisah Nabi. Kalau Nabi Muhammad gimana dari sisi bisnis, teman-teman? Ya, pasti tahu semua lah ya. Thank you Mas Agus, keren. Nanti saya ingat ya Mas Agus nih, nanti sama siapa nih? Mungkin saya dapat tiket promonya untuk ini workshop tanggal 27 Mei. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad SAW. Apa yang teman-teman ingat dengan kisah Nabi Muhammad ditarik dari spektrum bisnis? Sekarang jam berapa nih? Takut saya ini. Banyak ya? Kurang lebih kalau Nabi Muhammad mah kayaknya kajiannya udah banyak banget, bahkan buku-bukunya bisnis ala Nabi, kemudian berdagang ala Rasul dan sebagainya. Artinya nanti saya akan ceritakan lebih detail lagi. Nah, tadi saya aja kalau bisa menceritakan tentang Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dengan cukup detail dalam spektrum bisnis, apalagi Nabi Muhammad gitu. Lebih banyak lagi bisa kita paparkan, dan itu saya ambil kisah Nabi Muhammad dari sisi marketing, dari sisi manajemen, dari sisi strategi dakwah, diubah dalam bentuk strategi ini, kemudian dari sisi soft skill, hard skill yang seperti apa, kemudian dari sisi saya membedah dari sisi amanah fatonahnya. Ini ada ibrohnya nih, bagaimana Nabi tentang tabliknya seperti apa, ada dalilnya, bagaimana cara amanah dan fatonahnya, kemudian bagaimana tentang pembagian job description-nya, job operasional, bagaimana Nabi membentuk dirinya dari mulai kecil sampai dewasa, pembagian dari diri pengembala, kemudian berbisnis, kemudian masa menyendiri ya, atau masa penguatan value, kemudian masa kenabian, banyaklah. Kemarin juga waktu kita bicara masalah marketing, kita bicara marketing ala Nabi. Di sini bagaimana Nabi menerapkan SOP, implementasi SOP melalui hadis qauli. Ini memang harus dijelaskan ya. Jadi banyak sekali kalau Nabi Muhammad kita ambilnya luar biasa. Kemudian sampai ke yang kemarin itu marketing ya Mas Pio ya. Kita bicara marketing ala Nabi mana ya? Saya lihat. Nah, yang ini nih. Nah, marketing ala Rasul dan marketing ala kapitalis. Nah, kalau Nabi Muhammad justru pembelajarannya ini ada di banyak sisi ya. Di marketing ada, di operation ada, di leadership ada, di branding ada. Nah, ini di branding nih. Di branding ada dan sebagainya. Di manajemen ada. Nah, kalau Nabi Muhammad banyak. Mungkin kita anaknya diskusi aja ya Mas Trio ya. Karena kalau ini kan kita hanya punya waktu 1 jam dan materinya lompat-lompat. Kalau Nabi Muhammad ada di semua. Karena ini materi terakhir sebenarnya Mas Trio. Jadi manajemen syariah Nabi itu sebenarnya materi terakhir, karena setelah mindset dan spiritual mindset, kemudian marketing branding, kemudian manajemen dan operasional, kemudian leadership fit. Nah, ini yang terakhir. Dan khusus Nabi Muhammad SAW kita menyebar di beberapa modul nih. Nah, mungkin sambil ada pertanyaan, mungkin Mas Rio ya. Udah jam ini ya, takutnya nanti makin pendek waktunya. Baik, untuk teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia, silahkan yang ingin bertanya langsung boleh. Ya, nanti bertanya langsung boleh. Nanti kita akan add sebagai panelis, ataupun yang ingin tanya kolom chat juga boleh, atau Q&A atau boleh. Kita diskusi ringan lah di sore hari ini ya, sambil menunggu untuk berbuka puasa di waktu akhir ya. Di waktu akhir Ramadan akhir di sore hari ini ya, kita sambil tunggu-tunggu. Coach, kalau dari
literasi tersebut kan strategi manajemennya kan berbeda-beda ya. Setiap nabi itu kan kayaknya berbeda-beda ya. Kalau tadi Ya, dilihat itu walaupun ada beberapa sisi yang sama gitu kan. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sisi manajemennya, strategi manajemennya itu, apakah semuanya itu harus kita terapkan dalam bisnis kita atau kita ambil sesuai dengan kebutuhan di bisnis kita aja kok gitu, untuk kita sesuaikan model bisnis kita gitu. Atau harus seperti apa gitu? iya. Jadi gini ya, terima kasih Mas Priyo. Kalau kita bicara tadi kan materi banyak ya. Kisah Nabi ini ada sekian spektrum, kisah Nabi ini ada sekian aspek gitu kan. Bahkan kisah burung husut aja kita bisa ambil 3 pembelajaran, benar nggak? Kisah Nabi Daud waktu perang sama Jalut kita bisa ambil 3-4 pembelajaran. Kisah dia pengen lewatin semut ada 2 pembelajaran misalnya gitu kan. Kisah diskusi sama Ratu Saba ada 3 pembelajaran. Artinya, nah tinggal gimana kita memahami literatur tadi. Kalau kita memahami Nabi Sulaiman dengan kacamata mujizat yang bisa bicara sama jin dan memindahkan angin dan sebagainya, ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Kalau kita mempelajari lebih dalam tentang spektrum bisnis, ketika ada masalah, ini boleh nggak sih kayak gini ya, gitu kan ya? Kadang-kadang kan nggak langsung ini halal, ini haram, kadang-kadang nggak gitu. Boleh nggak sih kayak gini? Oh ada ibrohnya, bisa dikiaskan dengan kejadian seperti ini. Kayak tadi saya bilang, boleh nggak sih kita minta jabatan, aku ngaku kemampuan diri kita, boleh nggak sih, gitu kan? Nah Nabi Yusuf ada kan ibrohnya kan, dia mau masih muda, tapi minta jabatan dan jadi menteri saat itu, menteri muda. Artinya kan minta jabatan, kemudian minta posisi yang baik sesuai dengan kemampuan, boleh gitu kan. Nah, boleh nggak sih seorang pemimpin kontrol sampai ke level micromanagement gitu kan? Ya boleh, ada ibaratnya kisah waktu Hud. Nah, tinggal gimana kita diskusi ini hidup, membahas ada 9 nabi gitu kan. Bahkan ada buku yang lain 25 nabi, kita bisa ambil manajemennya. Tapi yang baru saya baca 9 nabi. Dan saya baru bisa memaparkan 5 nabi dulu gitu kan. Videonya udah ada di Instagram saya di Bisnis Model. Nanti mungkin kalau ada masih ada waktu saya putarkan satu di antaranya gitu kan tentang kisah Nabi Daud. Bagaimana UMKM kecil melawan korporasi besar dengan cara ibroh kisah Nabi Daud melawan Jalut. Ada 3 yang bisa kita ambil pembelajarannya gitu. Dan saya yakin teman-teman yang mungkin punya kacamata lain ketika udah dapat ini kan saya pemantik ya. Ketika udah bisa begini ya, begitu ingat kisah Nabi yang lain gitu kan, Nabi Adam, kemudian Nabi apa segala macam. Oh iya bener, luar biasanya ternyata ada ibu seperti ini gitu kan. Kayak gitu-gitu, kayak contoh nih, saya di marketing ya saya bilang gini, bisnis adalah ibadah pakai dalil, bisnis pakai data. Kalau kita pengen bermarketing atau pengen beraktivitas, kita bisa pakai data. Nah, karena kalau kita nggak pakai data, kita pakai asumsi. Nah, di kisah Nabi Adam, ada hal yang luar biasa yang bikin sampai jadi sekarang itu apa? Ketika iblis disuruh sujud sama Adam, apa yang terjadi? Kan kalau kita menganggap, oh itu karena kesombongan iblis, Azazil. Beberapa memang bilang gitu ya. Tapi saya lebih suka ngambil ibroh yang satunya lagi nih. Jadi iblis itu menjadi sombong atau dia salah sikap karena dia nggak pakai data, pakai asumsi. Dia kan berasumsi apa namanya? Aku lebih baik daripada dia. Dia berasumsi bahwa api lebih baik daripada tanah. Jadi dia ngambil keputusan, dia menjadi salah ngambil keputusan ketika berasumsi bahwa api lebih baik daripada tanah. Sedangkan menurut ustadz-ustadz itu, tanah itu lebih mulia daripada api. Tanah menyuburkan, tanah tempat hidup, tanah memberikan nutrisi, tanah membentuk bumi kehidupan. Kalau api membakar gitu kan. Tapi karena dia tidak menggunakan data, berasumsi, akhirnya dia berkesimpulan bahwa saya lebih baik anak khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia dan dia nggak mau sujud kepada Adam. Akhirnya Allah murka dan dikeluarkan dari surga. Nah, kalau kita ngambil kisah Nabi Adam dari sisi ini kan keren bro. Artinya kan kita tuh ngambil keputusan nggak boleh pakai asumsi, nggak boleh pakai feeling. Ya pakai feeling boleh tapi berapa persen gitu kan. Tetap pakai data, diolah sesuai dengan analisa, kemudian diputuskan dengan insting yang kuat. Insting dari mana dapatnya? Dari pengalaman berjam-jam, pengalaman berpuluh-puluh jam kita belajar di situ gitu kan. Tapi kita selalu ngambil, oh iblis dikeluarkan dari surga karena sombong, gak mau sujud sama Adam. Nah, itu doang yang kita ambil. Kalau saya lebih suka iblis ternyata dia itu salah berasumsi, menganggap api lebih baik daripada tanah. Berarti kesimpulannya saya langsung cep, wah nih, quote saya bagus nih, ibadah pakai dalil, bisnis pakai data. Nah, itu quote-nya ala hijrah bisnis model kayak gitu Mas Rio. Ibadah pakai dalil, bisnis pakai data. Jadi jangan keseringan berasumsi gitu kan. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Adam lagi nih. Ketika iblis menggoda Adam sama Hawa Nabi Adam alaihissalam, apakah langsung berhasil?
Enggak kan ya? Digoda beberapa kali kan? Digoda lewat cara apa namanya dalam bentuk ular, digoda dalam bentuk binatang lain, dirayu dalam sana sini kanan sini. Nah, itu adalah namanya survei. Kalau kata guru saya, Dr. Tidul Akbar, iblis itu bertahun-tahun melakukan survei gimana untuk mencari titik kelemahannya manusia. Jadi bisa dibilang kalau dibilang siapa ahli riset terbesar di alam raya ini dan bisa dipakai apa tekniknya puluhan ribu tahun adalah iblis. Ketika dia salah data, dia berasumsi dan dia nggak mau salah lagi, dia mau riset. Coba survei dengan cara A, wah gagal. Riset, cara B gagal, cara C gagal. Akhirnya dipelajari, oh ternyata manusia lemah dari sisi ego dan bisa segini dan gini gitu kan. Akhirnya bicara, akhirnya kena dan akhirnya makanlah buah huri itu dan diusir dari surga. Artinya kita coba yuk ambil ibroh yang kira-kira bisa kita ambil dari sisi manajerial, bisnis dan leadership. Itu aja sih yang mau saya. Artinya gini Mas Rio, kisahnya ada banyak, ada 25 nabi di Al-Quran. Kita mau ngambil sisi mana yang mau kita ambil gitu sih. Saya hanya pemantik aja gitu kan. Oke, apa itu juga bisa dipakai di era sekarang, Coach. Oke, Mas Agus. Mas Mbak Rini, kapan materinya? Nanti 27 Mei, Insya Allah. Tergantung ini juga nih, kalau Evapora mau kerjasama, kita bikin sama Evapora bareng nih. Saya udah ngobrol sama Mas Saiful. Saya udah ngobrol sama Mas Saiful, ayo kita kerjasama sama Evapora gitu. Karena saya bahkan, ya bismillah memberanikan diri, mudah-mudahan sih, saya bukan Ustadz ya, jadi teman karena saya mendapatkan wow efek ya ketika belajar tentang manajemen syariah ini. Dan kita pengen yuk diskusi yuk, bisa jadi saya salah gitu kan. Tapi saya pengen jadi pemantik, semoga jadi pemantik ya, amal jariah buat teman-teman bisa mendalami tentang ibroh Nabi gitu kan. Ada pertanyaan tuh Mas Priyo? Itu ada pertanyaan dari Pak Agus Malang gitu, Coach. Strategi yang dilakukan Nabi itu kan sesuai dengan zamannya, Coach. Nah, apakah juga bisa dipakai di era sekarang, Coach? Bagaimana cara penerapannya, Coach? Nah, jadi gini Pak, tadi saya bilang, saya udah berulang kali, kita kadang-kadang menghadapi masalah, tapi ngambil rujukannya dari rujukan barat, baik definisinya maupun prakteknya. Nah, sedangkan di Quran itu, halal haram itu sama law itu hukum hanya 5%, Mas. Sisanya kisah-kisah, sejarah kisah-kisah. Kisah-kisah itu tinggal kita membedahnya seperti apa, Mas. Ya, misalnya Mas mau ngomong apa nih, kasus apa misalnya Mas? Misalnya Mas ngomong kasus ini, gimana Coach kayak gini cara ngambil keputusannya, atau gimana cara bersikapnya, bagaimana cara step-stepnya gitu kan. Gitu kan. Kayak misalnya kita ingin merubah organisasi. Nah, merubah organisasi kan itu kan kontekstual ya kayak gini kan. Nah, kita ingat aja Nabi Muhammad itu kan merubah organisasi atau merubah value itu kan dari dasar ya. Tauhid dulu. Dia butuh 10 tahun untuk menguatkan fondasi itu akar. Ya kan? Di Mekah kan kurang lebih 10 tahun ya. Itu kan hanya berapa puluh sahabat tuh. Nggak nyampe ratusan ya. Itu tapi tauhidnya kuat dan itu calon pemimpin dunia. Nanti ada yang dikirim ke Syam, ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke mana itu, tapi kan itu pemuda-pemuda yang rata-rata di bawah 30 tahun. Jadi kalau teman-teman belajar dari 10 sahabat yang dijamin surga, itu 7 diantaranya di bawah 30 tahun. Jadi pertama pemuda, penggebrak, yang kedua dikuatkan akarnya. Jadi seperti pohon bambu. Pohon bambu itu kan 4 tahun pertama itu nggak tumbuh, Mas Trio, teman-teman. Dia tuh 4 tahun ke dalam itu sampai kuat, nanti setelah kuat baru nanti setelah 4 tahun itu setiap hari tumbuh 20 cm atau berapa segitu saya lupa setiap hari. Jadi 4 tahun itu nggak tumbuh, tapi setelah udah kuat menghajam ke dalam tauhidnya ya, atau value-nya, atau prinsipalnya, atau keilmuannya, nanti setelah udah masanya dia setiap hari tuh si pohon bambu tuh tumbuh 20 cm per hari sampai menjulang puluhan meter. Nah, artinya kalau kita lihat dari kisah Nabi Muhammad, oh ternyata Nabi Muhammad itu kita nggak apa-apa lambat pertumbuhannya di awal. Emang kita menguatkan akar supaya pas sudah ntar kita siap dikasih sama Allah rezeki yang besar, karyawan yang banyak, popularitas, cabang yang banyak, kita tuh udah kuat fondasinya, Mas. Jadi fundamentalnya udah kuat. Nah, itu kan kekinian juga. Ya, kita cuma belajar Nabi Muhammad di Mekah 10 tahun, hijrah ke Madinah 13 tahun, Fathu Mekah sekian hijriah. Jadi kita hanya hafalan doang. Tapi nggak ngambil ibroh-ibroh kerennya gitu loh. Ya artinya ya tadi kalau pengen kita merubah value sebuah organisasi atau sebuah tim, ya kita sama bersabar-sabar setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun untuk nguatin akarnya. Nanti kalau emang udah pantas oleh Allah diangkat kok. Ketika rezeki yang luar biasa, karyawan yang banyak, kemudian popularitas itu setelah akarnya kuat tim kita gitu kan. Sama kayak kisah bagaimana Nabi merubah Yasrib menjadi Madinah. Itu kan rebranding. Nah, ada tuh materi saya tuh rebranding tuh. Itu bisa 4 jam tuh ngebahas brand. Jadi kan brand itu ada structure tuh, ada brand message, ada rebranding, ada brand positioning. Nah,
merubah Yathrib jadi Madinah itu kan rebranding kan, merubah value kan. Bagaimana step by step-nya? Itu kan kalau bicara sekarang kan rebranding kan, bukan hanya ganti logo, bukan hanya ganti tagline, tapi merubah value-nya. Baru dirubah namanya, Yathrib diganti Madinah. Dan sekarang jadi yang dulunya kota terbelakang menjadi peradaban dunia. Mungkin itu Mas Agus. Mungkin lebih enak kalau Mas Agus kasih kasus per kasus seperti apa, ada nggak ibrohnya di kisah Nabi A, di Nabi B, atau di zaman sahabat gitu kan. Jadi sangat sangat bisa Mas Agus. Tinggal kejelian kita mengambil konteksnya ya, bukan kontennya loh. Kalau kontennya ya tadi Nabi di Mekah 10 tahun, ke Madinah 13 tahun. Itu konteksnya. Balik lagi setelah sekian Hijriah Fathu Mekah. Itu kan konten ya. Tapi tinggal kita mendalami konteksnya. Nah, hijrah bisnis model itu kita mencoba menggali konteks-konteks dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran dan hadis gitu kan. Oke, itu paling Mas Agus. Itu Mas Agus mudah-mudahan menjawab ya Mas Agus, dan insya Allah sudah menjawab gitu. Coach, kalau di tim kita nih Coach, di tim manajemen kita itu memang kebanyakan non Islam gitu. Seandainya nih ya dalam kasus tertentu itu kan manajemennya atau SDM-nya itu non Islam yang banyak nih. Nah, bagaimana penerapan pola Islamnya nih Coach, pola manajemen Islamnya nih Coach? Kalau seandainya di tim kita kebanyakan non Islam atau Islamnya dikit gitu Coach. Gimana? Saya kurang nangkap Mas Tio. Soalnya agak kalau seandainya di tim kita nih Coach, di tim manajemen kita itu memang banyak dari karyawan atau SDM-nya itu kan non Islam. Jadi Islamnya itu kan cuma kecil, sebagian kecil lah di situ. Nah, cara-cara atau teknik-teknik untuk menerapkan sistem Islamnya supaya memang di manajemennya ini memang manajemen sesuai dengan keislaman gitu. Nah, itu seperti apa nih Coach? Ya tadi kalau kita bicara pertanyaan bagus Mas Priyo, cuman saya memang belum terlalu menggali ya. Artinya, tapi saya coba berpikir gini, memang ajaran Nabi itu kan lebih kepada fundamental. Bagaimana kita mengambil sikap, mengambil keputusannya. Misalnya gini, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ketika urusan agama kita jangan mencampuri. Jika urusan muamalah lebih fleksibel ya. Jadi pertama kan makanya lagi-lagi kalau kita diskusi sesama pengusaha enak nih. Apa nih? Ini jawaban saya ya. Silakan yang lain silakan komen. Pertama Nabi jelas bilang bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya urusan agama jangan campur aduk. Satu ya. Terus yang kedua, di Islam juga ada kaidahnya. Kalau ibadah itu kan hukum dasarnya haram. Sampai ada yang diperintahkan. Hukum ibadah, hukum asal ibadah. Tapi kalau hukum muamalah, semuanya boleh sampai ada nas yang melarangnya. Saya ulangin ya. Kalau hukum ibadah itu kan semuanya dilarang atau haram sampai ada yang perintah yang memberikannya. Tapi kalau hukum muamalah, semuanya boleh sampai ada nas yang melarangnya. Pertanyaan saya, kita punya tim non-muslim, apa aja sih yang nggak boleh dalam muamalah sama non-muslim? Apakah kita nggak boleh ngutangin sama non-muslim? Kan enggak ada larangan ya kan? Apakah kita boleh melarang ketika dia mau ibadah, kita larang-larang supaya dia meninggalkan gerejanya, misalnya, atau meninggalkan ibadahnya. Jadi kita sengaja bikin peraturan, jam sekian lembur, jam sekian kerja supaya dia lupa sama syariat agamanya gitu kan? Apakah boleh? Kan nggak boleh. Bahkan di beberapa syariat, bahkan di perang pun kita menghargai dan menginginkan agama lain. Ya, tidak boleh merusak tempat ibadah orang lain. Nah, ini kan prinsip-prinsip cara berpikir dan fundamental bagaimana Nabi berakhlak sesama dengan non-muslim. Jadi kalau misalnya ada akhlak sesama muslim, ada akhlak sesama bertetangga. Hukum syari segala zaman itu. Iya, cocok. Terima kasih Mbak Ari. Ini link YouTube-nya Hijrah Bisnis Model atau Evapora nih? Kalau yang hari ini adanya di Evapora nih. Nah, kalau yang mau sharing silakan. Kalau saya tadi gitu ya, jadi kita mungkin nggak bisa ada practical step by step. Emang ada sih beberapa kisah dan saya nggak hafal. Yang lebih cocok mungkin Ustadz Khalid Basalamah ya. Dia kan sangat jago bertutur sirah nabawiyah. Gimana Nabi bertangga sama non-muslim, gimana Nabi bermuamalah sama non-muslim, gimana Nabi berhutang sama non-muslim, gimana Nabi bekerja sama di pasarnya Yahudi, gimana Nabi dan sahabat bekerja sama di dalam sisi ekonomi sama Yahudi dan Nasrani gitu kan. Itu lebih detail mungkin di sirah nabawiyah. Tapi kalau karena saya nggak banyak hafalan ya, jadi saya lebih prinsipnya ini ya. Pertama, urusan agama masing-masing. Yang kedua, muamalah itu hukum dasarnya adalah boleh sampai ada nas yang melarangnya. Yang ketiga, kita mesti menghargai bahkan membantu umat lain beribadah. Karena gini, kalau dia makin baik dengan agamanya, insya Allah kita kan hubungannya jadi makin damai.
Kan yang prinsip ketiga kan kita nggak boleh mencela agama orang lain. Karena dia nggak mencela agama Tuhan kita juga gitu kan. Nah, silakan teman-teman komen di bawah. Pasti ada apa sih namanya kaidah-kaidah atau hadis-hadis atau apa namanya dalil-dalil yang membantu kita untuk praktek gimana berakhlak dengan umat agama lain gitu, Mas. Nah, Mas, kalau dari sisi manajemen, Mas, nih dari sisi manajemen ya, saya bahkan menyarankan suatu perusahaan itu harus ada agama lain, Mas. Karena ketika kita nanti pengen Jumatan, ketika nanti pengen libur Idul Fitri, libur panjang 2 minggu, ketika ada hari-hari besar tanggal merah dan kita punya pabrik, Mas. Pabrik kan harus jalan 24 jam, Mas. Ya kan? Benar nggak? Nah, bayangkan kalau kita semuanya muslim. Itu kan lumayan repot juga, Mas, ngaturnya, Mas. Nah, saya pernah jadi salah satu manajer perusahaan retail terbesar di Indonesia. Jadi saya memimpin sekitar 100 karyawan gitu kan. Satu tempat itu ada 1.000 karyawan, Mas. Jadi saya memimpin hanya 100 gitu kan. Saya mulai paham, ternyata kalau kita berhidup berdampingan sama non-muslim, Mas, ada baiknya juga, Mas. Pertama, pembagian tugas saat hari-hari besar agama kita. Jadi security-nya gitu kan, ketika kita pada sholat, dia masih bisa menjagain. Kemudian operating mesinnya, ya kan, ketika kita pengen liburan Idul Fitri kan semua pada ibadah gitu kan. Kita punya agama lain yang bisa menjagain kita. Pun kebalikannya, ketika dia beribadah, ada kita yang bisa menjagain dia. Dan ini kan menjadi indah ya. Kan kalau Allah mau kita jadikan satu, setuju nggak, Mas? Ya. Allah kan tinggal kun fayakun jadiin satu, ngapain sih ada beda? Toh Kristiani juga awalnya dari Islam, sumbernya gitu kan, dari Allah juga. Kemudian agama lain lah, Buddha, Hindu, Yahudi, sumbernya dari Allah juga. Mungkin ada beberapa yang miskonsepsi, akhirnya timbul beberapa label lembaga-lembaga agama gitu kan. Intinya Allah mengizinkan kita tuh berbeda-beda. Nah, ini keindahan ini terjadi, semoga kita saling mencintai, saling menjaga gitu kan. Gitu ya. Jadi kita ngambil prinsipnya aja, Mas siapa tadi, Mas Agus atau Mas siapa? Mas Ari, siapa nih? Saya lupa nih. Intinya kalau kita bisa ngambil ibrohnya dan kita berpikir ya, kan Quran berkali-kali ngomong buat orang yang berpikir, buat orang yang berpikir. Ada nggak? Misalnya kisah Nabi Soleh ngomong soal unta. Terus untanya nganterin minum sama 9 naga gitu kan. Kan kita berpikir nih, maksudnya apa sih kok ada nabi ngurusin unta kemudian ribut 9 pembesar gitu kan. Oh, ternyata ini masalah hak barang pokok loh. Jadi di kaum Samud itu ekonomi terbesar itu adalah di peternakan unta. Dan unta butuh air. Nah, kalau kita misalnya cuma ngambil kontennya doang, ya insya Allah cuma jadi cuma jadi ya tadi kisah-kisah anak kecil gitu kan. Gitu, Mas Priyo. Ya, Coach, ini alhamdulillah nih dapat pencerahan banyak di sore hari ini. Ini sudah jam 5 kok, lebih nih, Coach. Mau lanjut atau gimana nih, Coach? Iya. Tahu nih, saya juga nunggu kabar nih yang diundang dekat rumah sih, buka puasa alumni SMA. Ya, Coach. Coach, bisa di-spill dikit nggak, Coach, tentang personal brand mahal Al-Amin, Coach, dari Rasulullah? Apa? Bisa di-spill dikit nggak tentang personal brand mahal Al-Amin? Tadi saya baca sekilas tuh di slide-nya tuh tentang personal brand Al-Amin. Nabi Muhammad. Ya. Jadi gini teman-teman ya, kita selama ini hanya tahu Nabi bergelar Al-Amin. Terus kenapa dapat gelar itu? Kan kadang-kadang nggak dibahas ya. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia itu dapat gelar Al-Amin karena value-nya luar biasa gitu kan. Kemarin saya bercerita tuh waktu zaman marketing tuh. Jadi gelar itu didapat bukan karena dikasih gelar gitu aja sama orang, tapi karena kejadian luar biasa waktu dia transaksi di lapak dagangannya Nabi muda, Muhammad muda. Orang belanja, kemudian dititip barangnya, dia kemudian ibadah haji. Bilang, tolong dijagain, nanti saya setelah ibadah, saya akan balik untuk ambil barang itu. Kemudian orang itu lupa, dia udah bayar, kambingnya titip di Nabi. Ya ibadah, kemudian pergi ke negerinya, kurang lebih 9 hari. Nah, selama 9 hari, dia kaget kan, lupa, dia balik lagi tuh, pengen ambil kambingnya, dan Nabi masih di situ, Muhammad muda. Karena zaman dulu kan lapaknya tuh kayak lapak pasar kaget ya, suka pindah-pindah gitu kan. Nabi itu selama 9 hari tidak berubah tempat, menunggu orang itu kembali dan dikasih kambingnya. Karena itu terjadi, akhirnya kesebar informasi bahwa Nabi itu Al-Amin dapat dipercaya. Artinya apa? Jadi viral Al-Amin itu, jadi kalau kita ngomong viralitas ya, itu bukan karena copywriting, bukan karena clickbait, bukan karena pansos, bukan karena iklan, bukan karena paid promo, tapi karena value. Nah, value kita sekarang apa? Berbisnis gitu. Kadang-kadang kita kan pengen viral itu cuma karena clickbait, gitu kan? Karena pansos gitu kan. Kemudian di sini ada terakhir yang mungkin role model Nabi nih, ada sidik, amanah, patonah, tablik. Nah, saya coba kita diskusi yuk. Teman-teman kalau ngomongin sidik, apa yang teman-teman tahu?
Yuk, diskusi yuk coba. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik, nah, sidik itu kalau menurut saya, ya hasil saya baca bukunya Dr. Safi Antonio itu adalah integritas, ya, komitmen. Ini ada yang jawab nih, dapat dipercaya. Itu al-amin. Sidik integritas, kemudian komitmen sesuai antara apa yang diucapkan, apa yang di hati, apa yang di pikiran, apa yang di perbuatan. Jadi hati, pikiran, ucapan, perbuatan itu selaras tuh sidik. Kemudian sekarang apa bedanya sidik, jujur sama amanah? Karena suka ketukar-tukar nih. Apa bedanya sidik, amanah? Nah ini karena emang nggak banyak kajian yang membahas ini. Saya juga dapatnya dari Dr. Safi Antonio, pendiri Tazkiyah, ya kan? Sikap Rasul selalu memiliki sikap yang tegas pada siapapun terutama dalam perdagangan. Oke, Mas Agus. Nanti saya bahas ya. Ini kayaknya saya kurang tepat nih kalau tegas nih. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Oke, kita bedah ya. Jadi sidik itu adalah integritas. Jadi gini Mas, sidik itu integritas, kemudian konsisten, sesuai antara yang diucapkan, diyakini, dipikirkan, sampai tindakan. Itu lebih dekatnya ke jujur. Pertanyaannya, terus apa bedanya sama amanah? Amanah itu dapat dipercaya, Mas. Dapat dipercaya, tanggung jawab. Nah, gimana penerjemahannya? Contoh, Mas. Contoh. Ada Ustadz nih, Mas. Ustadz misalnya, Mas. Dia jujur, Mas. Jujur. Ustadz, Afan, bisa nggak, Ustadz? Bikin pengadaan baju santri 1.000, bisa nggak? Oh, bisa. Saya punya santri ini bisa jahit, gitu kan. Saya butuh baju santri seragam 1.000. Apakah seminggu bisa? Oh, bisa, gitu kan. Ustadznya jujur nih, terkenal sangat jujur. Nah, kemudian pas H-1, Ustadznya telepon ke kliennya. Nah, Ustadz, aneh mau jujur, Ustadz, Afwan, bajunya belum selesai. Afwan ya, jadi minta maaf, baju belum selesai. Kayaknya bisa mundur 3 minggu. Loh, kok gitu, Ustadz? Katanya Ustadz bisa sanggup. Iya, aneh salah ngitung, Ustadz, gitu kan. Salah ngitung, mohon maaf ya, Afwan, gitu kan. Nah, jadi gini loh, jujur itu lain hal. Antara fakta sama ucapan itu sama. Makanya saya bilang integritas. Antara ucapan, pikiran, hati, perbuatan itu sama, jujur. Tapi amanah itu bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kalau emang kita dikasih amanah 1.000 baju selama seminggu, selesaikanlah itu. Nah, makanya saya bilang amanah itu kaitan sama fatonah, kemampuan. Fatonah itu adalah skillful, capable, profesionalitas, cerdas, jam terbang. Jadi jujur itu, tapi kalau dia nggak bisa ngitung kemampuan mesin, kemampuan SDM, kemampuan modal, kemampuan apa lagi, time project management, dia pasti akan bilang Afwan, aneh mau jujur Afwan ini kayaknya bajunya nggak selesai minggu ini tapi 3 minggu lagi gitu kan. Sekarang udah mulai kerasa nggak bedanya amanah sama sidik? Kita selalu mengkaitkan amanah sama jujur. Ya. Sedangkan amanah itu temannya fatonah. Jadi ada orang jujur tapi nggak bisa ngitung time project, nggak bisa ngitung kemampuan modal, nggak bisa ngitung kemampuan lemburan, nggak bisa ngitung kemampuan, akhirnya ya Afwan, aneh mau jujur, projectnya telat. Nah, kadang-kadang kita nunjuk orang ini jadi direktur keuangan nih, kenapa dia selalu jujur? Soal amanah-amanah. Nah, jadi menentukan jadi organisasi nih, misalnya kita pengurus masjid, jadi bendahara, kenapa nih si Anu soalnya jujur? Insya Allah amanah. Nah, jujur, insya Allah amanah. Padahal kan jujur sama amanah beda nih. Beda ya. Jadi skill jujur sama skill amanah itu beda. Jujur mas sidik, amanah mah bisa dipegang, bertanggung jawab. Dan insya Allah selesai. Nah, jadi ada sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik integrity, amanah tanggung jawab, bisa dipercaya, bisa dipegang, kontrak-kontraknya. Kalau fatonah itu kemampuan, skillful, capable, kemudian tablik itu kemampuan negosiasi. Kemampuan negosiasi, kemampuan presentasi, kemampuan mengajak orang untuk ikut sama visi misi. Dalilnya ada, Kang, ada. Gitu kan. Amanah tentang membayar kontrak, membayar gaji, kemudian amanah tentang, nah bahkan Allah pernah bilang, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu tanggal kehancurannya. Ini paling bawah tuh ya. Itu kan bicara soal fatonah. Bukan amanah loh.
apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan patona, tunggu tanggal kehancurannya. Sedangkan kita selama ini nunjuk bendahara karena jujur, bukan karena patonahnya. Nah, ini beberapa kisah yang ada di Nabi Muhammad, masih panjang, kayaknya nggak keburu ya, Mas Trio. Nah, ini mungkin sebuah terakhir nih, supaya pengingat ya, tentang bagaimana dakwah dilakukan dalam bentuk teknik leadership fit. Ini Nabi, biar ingat nih, Mas Trio terakhir. Saya punya lagu Mas Trio, biar ingat tentang Ibrahim Nabi-Nabi, yang apa ya. Mudah-mudahan teman-teman ingat lagunya gitu kan. Nah, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Yusuf udah ada di Instagram saya di Business Model. Mungkin saya akan ngasih. Nah, ini supaya hari ini ada yang bisa dibawa pulang, belajar apa aja sama Business Model, sama Evapora. Nah, saya bikin lagu ini supaya mudah diingat oleh teman-teman. Ya, jadi silakan ini boleh di screenshot kalau yang ini. Saya kasih lagunya dulu ya dikit ya. Jadi supaya teman-teman berpikir bahwa kisah Nabi-Nabi itu ada banyak ibrohnya di bisnis dan manajemen. Apa ya, suara saya kurang bagus ya, tapi saya berharap sekali ini menjadi nancep di kepala. Oh, ternyata banyak yang mau kita pelajari tentang ibroh kisah-kisah di Al-Quran tentang Nabi. Ini saya kasih yang 4 aja dulu gitu kan. Oke, saya mulai ya, izin ya. Suaranya jadi bikin orang mau buka puasa nih. Oke. Nabi Sulaiman, triliuner soleh, mahir mengatur pasukan. Nabi Yusuf, cerdas dan teliti, ahli keuangan dan logistik. Nabi Soleh, negosiator, menghapuskan monopoli. Nabi Su'aib, bapak ekonomi, mengajarkan keadilan. Kalau Nabi Muhammad, role model bisnismen, sidik tablik amanah fatonah, eksportir yang al-amin. Nah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. sengaja saya bikin supaya berkesan gitu, nancap. Jadi nanti kita bikin kajian tentang mengkaji Quran dari ibro-ibro kisah Nabi dalam vektor manajemen. Mudah-mudahan terngiang-ngiang dengan lagunya, jadi nancep nih. Yuk kita naikin lagi yuk kisah-kisah Nabi ini gitu kan. Gitulah Mas Rio, mudah-mudahan sip. Yang kuat, Masya Allah, ini luar biasa nih ya, sampai ada lagunya segala nih ya. Emang sesuai dengan eranya nih ya, supaya menghafal nih Coach. Nih, ini menarik banget nih Coach, nanti untuk dibahas secara rinci ya Coach di workshop yang diadakan oleh Hijrah Business Model terutama nih ya. Karena ini baru spill-spillnya nih Coach, saya rasa nih belum tuntas secara detail nih penjabaran-penjabarannya nih. Karena ada ibrah-ibrahnya masih terngiang-ngiang nih ya. Oke kan? Nanti saya pakai background ya, ya Mas Rio. Ya Coach. Ya tadi saya pakai background hijau ya. Hijau. Masya Allah, saya pikir itu backgroundnya ini, background Evapora. Punya yang kemarin. Astagfirullah. Maaf ya. Ya, kita fokus mendengarkan di sore hari ini, nggak fokus sama backgroundnya. Iya, tadi saya pikir itu backgroundnya dari Evapora. Jadi kan saya jadiin apa namanya panelis. Sudah layarnya gitu loh. Nggak taunya itu background yang sebelumnya, acara sebelumnya. Mohon maaf. Jam-jam buat. Ini Coach sudah jam 5 lebih. Ya. Kayaknya lebih ini closing statement dari Coach Usda nih di sore hari ini untuk teman-teman UMKM nih, strategi manajemen 5 Nabi. Ya, jadi silakan. Saya hari ini ada acara lagi, kayak kemarin juga saya ada acara gitu, selalu berbenturan, tapi karena memang ini girohnya saya luar biasa ya, jadi saya juga pengen berbagi banyak hal, semoga jadi amal jariah kami gitu kan. Jadi ketika dikasih panggung, dikasih tempat, bismillah lah saya usahain gitu kan. Mudah-mudahan banyak kesempatan lagi sama Evapora kolaborasi, karena masih ada materi lain 16 jam Mas Rio. Jadi moga-moga bisa terjadi kerjasama yang lebih intens dan ilmu ini bisa kesebar yang banyak sama yang lain, dan apa ya namanya, jadi hidup lagi Mas kajian tentang kisah-kisah Nabi dan manajemen syariah gitu kan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, saya juga banyak salahnya. Saya juga nggak hafal banyak surat dan hadis. Saya juga bukan ustadz. Saya mau buka diri, kalau ada kesalahan silakan dikoreksi. Bisa DM saya di Hijrah Business Model gitu kan. Kasih masukan. Syukur-syukur ada tambahan insight nih. Coach, salah Coach, yang tentang Nabi ini harusnya begini. Alhamdulillah. Karena kalau saya menyebarkan sesuatu yang salah, takutnya nanti menjadi dosa jariah saya yang berikutnya gitu kan. Saya agak khawatir nih, takutnya salah nih. Makanya saya besok habis lebaran saya keliling pesantren Mas Rio. Saya sekaligus uji nyali nih. Minta masukan sama para kiai, takutnya ada kisah-kisah yang salah atau tafsir yang salah gitu kan.
Semoga makin oke, jadi bisa makin valid lagi datanya dan informasinya. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan sampai akhir nih, 35 orang ya. Silakan yuk kita interaksi di Instagram saya dan kita bikin hal yang serupa di tempat lain gitu kan.